Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Pak Guru harap anak-anak tetap semangat dalam belajar apapun kondisinya. Jadi harus tetap belajar. Untuk kali ini Pak Guru akan coba mengajarkan tentang bangun ruang dan bangun datar buat anak-anak. Anak-anak mungkin di rumah ada atau mempunyai almari, ada foto, ada kulkas, macam-macam barang yang berbentuk bangun ruang ataupun bangun datar. Untuk memperjelasnya, Pak Guru ini sudah membawa 2 buah contoh bangun. Jadi anak-anak harus tahu dulu apa perbedaan bangun ruang dan bangun datar. Oke, perhatikan anak-anak. Ini ada 2 bangun yang Pak Guru bawa. Yang satunya berbentuk persegi panjang, yang satunya berbentuk kubus. Perhatikan sekarang untuk membedakan antara bangun datar dan bangun ruang. Ini Pak Guru bangun datar dulu ya. Jadi bangun datar itu hanya mempunyai panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Beda dengan bangun ruang. Bangun ruang ini mempunyai panjang, lebar, tinggi. Jadi yang membedakan antara bangun datar dan bangun ruang itu adalah ininya. Ini bangun datar hanya mempunyai panjang dan lebar. Dengan bangun ruang ini mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Nih. Bisa diterima nak, ya? Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar untuk bagian-bagian dari bangun datar. Oke. Bangun datar dan bangun ruang kelas 2 semester 1 tema 4. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari bangun datar. Yang pertama di sini ada ruas garis. Yang kedua titik sudut, yang ketiga adalah sudut. Perhatikan di sini, kenapa dinamakan ruas garis? Ini adalah perpotongan titik garis. Titik, ada garis, ini ada titik, ada titik. Nah, ini misal di sini Pak Guru kasih contoh untuk segitiga. Bangun segitiga, di sini ruas garisnya ada 3. Ruas garis A ke B, ruas garis B ke C, dan ruas garis C ke A. Ini ya, jadi garis yang membentuk suatu bangun itu namanya adalah ruas garis. Ingat, kalau sudah terbentuk menjadi sebuah bangun, ini menjadi sisi. Nah, nih sisi. Sisi ya. Nih. Tapi kalau masih berupa garis, belum bersambungan dengan ruas garis yang lain, ini masih dinamakan dengan ruas garis. Ingat bedanya sisi dan ruas garis. Yang bagian yang kedua, ini adalah titik sudut. Titik sudut di sini adalah titik pertemuan antara ruas garis dan ruas garis. Berarti ini titik sudutnya mana? Tuh sekali ini A. Ini titik sudut. Ini juga titik sudut. Ini titik sudut. Berarti segitiga, titik sudutnya ada berapa? 3. Pertemuan antara ruas garis dan ruas garis. Titik pertemuan antara ruas garis dengan ruas garis ini dinamakan dengan titik sudut. Jelas? Sekarang yang poin nomor 3 adalah sudut. Bagian yang nomor 3 itu adalah sudut. Nah, sudut di sini adalah daerah. Nah, ini loh. Nah, ini daerah dari titik sudut.
Ini namanya adalah sudut. Jelas, berarti ini segitiga, sudutnya juga ada 3 sudut. A, sudut B, sudut C. Titiknya juga titik 1, titik 2, dan titik 3. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, ini bagian dari bangun datar tadi, satu sisi. Ini sisi. Kalau masih berupa garis, belum bertemu antara garis-garis dengan yang lain, garis yang lain ini namanya masih apa tadi? Ruas garis. Tapi kalau sudah bergabung seperti ini, menjadi sisi. Sisi. Sudutnya ini, sudut. Dan titik sudut. Di bagian dari segitiga, bagian dari bangun datar, tadi ada ruas garis, titik sudut, sudut. Ruas garis kalau sudah bergabung menjadi sebuah bangun, itu namanya sisi. Bisa dimengerti ya? Lanjut. Nah, ini untuk macam-macam bangun datar. Macam-macam bangun datar tadi yang berbentuk 2 dimensi yang hanya mempunyai panjang dan lebar. Satu ada persegi. Nah, persegi ini adalah panjang dan lebarnya ini sama. Sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4, sudutnya juga ada 4. Yang kedua adalah persegi, panjang. Nah, anak perhatikan perbedaan antara persegi dan persegi panjang. Di sini persegi panjang itu panjang dan lebarnya itu tidak sama. Beda kan dengan persegi, kalau persegi kan sama. Nah, kalau persegi panjang, ini tidak sama. Ini sisi yang sini dan yang sini itu sama, sedangkan sisi yang sini itu berbeda dengan yang sini. Nah, ini yang membedakan. Yang ketiga adalah cacar genjang. Cacar genjang bentuknya persegi segi 4, tapi ini miring, ada miringnya. Yang kelima trapesium, bentuknya seperti ini, terus lingkaran seperti ini, ada layang-layang, ada belah ketupat, dan ada yang terakhir adalah segitiga. Jadi dari berbagai macam bangun datar ini anak-anak sudah bisa menentukan berapa titik sudutnya, berapa sudutnya, ada berapa sisinya, ada berapa ruas garisnya. Nah, setelah ada macam-macam, anak-anak tahu macam-macam bangun datar, ini anak-anak nanti diharapkan bisa membuat pola-pola dengan bangun datar. Ini Pak Guru di sini ngasih contoh. Polanya lingkaran 2, habis lingkaran apa? Segitiganya ada 2. Lingkarannya 2 lagi, segitiganya 2 lagi. Ini lingkaran lagi. Berarti sesuai pola setelah 2 lingkaran harusnya apa? Betul sekali, 2 segitiga. Anak-anak kalau sudah tahu pola di awal, untuk menambahkan pola di akhir itu mudah sekali. Yang nomor 2 ini segi 4. Nih, loh polanya 1-1. Oh, berarti setelah ini apa? Oh, pintar sekali, persegi panjang. Mudah kan? Nih, soal nomor 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Berarti ini apa? 2, bentuknya apa? Betul sekali. Mudah kan? Tinggal menyesuaikan bentuk apa sebelumnya. Ini ada 2 berarti. Pintar. Nah, nih 2 persegi, 1 lingkaran, 2 persegi, 1 lingkaran, 2 persegi, 1 persegi, 1 lingkaran. 2, 1, 2, 1, ini 1, 1. Oh, berarti karena ini 2, 1, 2, 1, 1, 1.
Berarti polanya apa? Karena ini satu-satu, harusnya ini 1. Lingkarannya juga 1, sesuai dengan awalnya. Yang nomor 5, segitiga, lingkaran, persegi panjang, segitiga lagi, lingkaran, persegi panjang. Segitiga lagi, lingkaran, persegi panjang. Nah, ini kan sama ini. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, bentuknya berbeda. Berarti harusnya ini juga 1, 1 dengan bentuk yang berbeda. Jelas? Pak Guru lanjut. Setelah tadi bagian-bagian dari bangun datar, sekarang kita belajar bagian-bagian dari bangun ruang. Nah, bangun ruang itu dibentuk dari beberapa bangun datar. Misal di sini Pak Guru kasih contoh balok. Nah, ada ruas garis, ada titik sudut, juga ada sisi. Perhatikan perbedaannya. Ruas garis dalam bangun datar tadi, kalau dibangun ruang, ini menjadi rusuk. Jelas ya? Ruas garis dibangun datar tadi menjadi rusuk dalam bangun ruang. Sedangkan sisi itu adalah bagian dari bangun ruang. Misal ini sisi. Ini sisi. Nih, kalau gambar di sini, nah ini sisi. Bisa dimengerti ya, Nak? Rusuk, sisi. Nah, ada titik sudut juga. Nah, titik sudutnya ada di sini. Nah, titik pertemuan antara ruas-ruas garis. Coba, titik sudutnya kita hitung ada berapa kalau dalam balok ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya ada 8. Rusuknya bisa dihitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rusuk. Sisinya ada berapa? Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Berarti ada 6. Bisa ya, Nak? Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk macam-macam bangun ruang. Tadi di bangun datar juga ada macam-macam bentuknya. Bangun ruang juga sama. Ada balok, ada kubus, ada prisma segitiga, ada bola, ada 5 segitiga, ada 5 segi 4, ada tabung, ada kerucut. Anak-anak pasti tidak asing dengan benda-benda di rumah, pasti punya ini dari salah satunya. Bisa balok, kubus, atau yang lain. Nah, ini yang Pak Guru tekankan di sini perbedaan antara prisma dengan limas. Nanti seginya itu menyesuaikan alasnya ya. Nah, ini. Untuk limas, itu atasnya adalah lancip. Ingat, limas lancip. Sedangkan kalau prisma, itu atasnya itu sesuai dengan alasnya. Ini perbedaan antara prisma dengan limas. Dari atasnya lancip berarti limas. Nah, kalau atasnya sama dengan alasnya itu namanya adalah prisma. Untuk seginya ini menyesuaikan dari alasnya. Ini 5 segi 4, karena apa? Oh, alasnya segi 4, alasnya lancip. Ini 5 segi 4. Nah, ini segitiga, karena apa? Alasnya cuman segitiga. Bisa dimengerti ya? Limas dan prisma. Limas lancip. Oke, lanjut. Nah, untuk pola-pola bangun ruang, ini sama seperti pola bangun datar. Jadi, tinggal nanti anak-anak lihat polanya, ini pola awalnya. Pola awalnya itu seperti apa, nanti kalau ada penambahan, tinggal mengikuti polanya.
Oh, ini balok, kubus, balok, kubus, balok, kubus. Berarti setelah kubus harusnya apa? Balok. Pintar sekali. Nah, ini ada dua, satu, dua tabung, satu tabung gelinding, dua tabung lagi, ada satu tabung beda bentuk, dua tabung, satu tabung. Berarti ini apa? Dua tabung. Pintar sekali. Nah, cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalau anak-anak ada yang kurang paham atau masih bingung, bisa hubungi lewat WhatsApp Pak Guru atau nanti bisa ditanyakan pada saat kita pertemuan tatap muka. Sekian dulu, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.